audiensi. Seribu megalitik anak foto di mana tempatnya? Pakai bahasa Poso. Anu dah foto ose. Dia ini kayak mau bilang. Poso se Ini Poso. Sintukum baroso motonya. Persaudara yang kuat dia punya moto. Ya motonya. Baru ire ise iri Poso Maria sub etnis. Di Poso ini banyak suku. Iya. Ada suku Lore. Suku Lore. Suku Pamona. Pamona itu pakaian adatnya. Iya. Suku Mori ada di. Mori juga ada. Ada. Ya. Jadi kai persilakan saja mereka. Oh. Ya. Mutuna Mori komi. Ya, di Potunda mau komi ini beda Potunda ya. Oh iya, mari. Di Potunda. Kai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat pagi kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Nah, berjumpa lagi bersama saya Nurul Aida. Dan seperti yang Tribuners lihat, di belakang kita sudah ada manekin yang menggunakan baju adat dari Kabupaten Poso. Dan tentu saja kali ini Aida sudah dijamu langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Insinyur Yusakte Mentara MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja Bapak Yusak tidak sendiri, didampingi oleh Bapak Rain, budayawan Kabupaten Poso dan juga sekaligus sebagai tokoh adat. Assalamualaikum Bapak. Baik, sebelumnya terima kasih nih Bapak sudah menerima kunjungan dari Tribun Palu Bapak. Boleh disapa dulu Tribuners yang lagi menyaksikan kita Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Dan madago-dago kita memberata. Terima kasih. Baik, Bapak, mengarungi kepemimpinan sebagai Kadis Pariwisata, khususnya di momen bulan Ramadan seperti saat ini. Bagaimana nih kondisi kesehatan dan lain sebagainya? Sepertinya kurang tidur nih, Bapak. Tidak, kita tetap fit ya, walaupun sudah hari ketiga kita menjalankan ibadah puasa, tapi luar biasa kita tetap fit. Apalagi besok kita akan memperingati hari ulang tahun Kota Poso yang ke-130 dan kita akan laksanakan walaupun di sela-sela kita dalam suasana kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau Bapak Ren sendiri gimana nih Pak kabarnya Pak? Menghadapi hari khususnya di bulan Ramadan ini gimana kabar kondisi kesehatan dan lain saya sebagainya? mau pakai bahasa daerah. Ripo puasa segi pura-pura yaku ungkari Poso Pesisir Vanuatu. Di bulan puasa ini mereka dari Poso Pesisir, kampungnya dari Bapak Rin Puragombo ini tetap menjalankan ibadah puasa
bagi yang menjalankannya. Baik. Ya, dan pura-pura anggota KUSEI, anu jela menari, motaro, mangaru dan sebagainya sudah campur mereka. Ya. Re Islamu, Ya. re Hindu juga, re Kristiani. Ya. PK-nya atau CSC tetap fit untuk Ya. mengikuti acara. Ya. Semangat mereka. Ya, jadi teman-teman tadi yang menjemput ya dijemput secara adat Poso ya dari kru Tribun. Ya, walaupun itu mereka dari berbagai agama, ya ada yang Islam, ada yang Nasrani, tetapi karena momentum hari ini kita sudah janjian dengan Tribun, ya mereka tetap datang ke sini untuk menjemput berpartisipasi terutama dalam penjemputan secara adat Poso. Baik Tribuners, seperti yang diketahui sebelumnya kita ini disambut dengan sangat meriah oleh Kadis Pariwisata Poso dan juga jajarannya menggunakan adat dari Kabupaten Poso. Tadi adatnya namanya apa Bapak? Boleh di... Dia adat Poso ya, yang namanya penjemputan yang biasanya bagian dari PK Siwiang kayak. Ya. Tapi ini kita penjemputan secara sederhana, apalagi dalam suasana begini. Nah, penobatan tali bonto itu menandakan bahwa kita penuh dengan keakraban ya di antara sesama orang Poso tanpa memandang siapa dia. Saya kira begitu. Baik Tribuners, Ya. silakan Bapak. Anu daputo, mungkin di kita ingin Ya, tadi kalau lihat prosesi tadi ada gerak. Ada gerak gerak. itu punya filosofi. Gerak itu yang begini adalah motaro namanya. Kemudian ego itu adalah mengaruh. Itu semangat leluhur kita pada sukacita penyambutan. Ya. Baik. Ya. Baik, perlu diketahui bahwa memang tali kepala yang digunakan oleh perempuan itu namanya tali bonto dan yang laki-laki adalah siga. Siga. Tentu saja bukan hanya dari sambutan adat yang mempunyai filosofi. Di belakang kita sudah ada baju adat dari Lere dan juga Pamona, Bapak ya. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Tribuners di balik filosofi baju adat ini ada apa, Pak? Kebetulan yang dari baju adat Lere ini terbuat dari kulit kayu, Bapak, Ya. inovasinya ya. Ya. Silakan, Ya. boleh dijelaskan ke Tribuners, Bapak. Ya. Dari Bapak. Oh Pak, saya. Silakan. Ya, jadi Mbak Aida, kalau yang kita lihat ini adalah pakaian adat khas Lore. Ya, Lore itu terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Lore Barat, Lore Selatan, Lore Utara, Timur, Tengah, dan Lore Utara. Jadi dia memakai pakaian adat ini yang terbuat dari kulit kayu. Ya, bahannya juga ada dibuat di sana, dan yang membuat juga itu adalah masyarakat-masyarakat yang di sana yang sudah dibina oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Poso. Ini yang ada di sebelah kiri saya. Jadi dia lengkap, ada siga, ada sana. Tapi kalau di Lore itu disebut tali ya, bukan tali bonto. Kemudian pakaian adatnya seperti ini. Lalu yang ini adalah pakaian adat etnis Pamona. Nah, khasnya memang merangkai. Iya. Apa merah? Kenapa dia harus merah dan tidak boleh dalam warna-warna tertentu? Merah atau dalam bahasa ibu adalah mawa. Mawa itu pengertian leluhur adalah keberanian mempertahankan keadilan dan kebenaran, bukan karena apa-apa. Kemudian anumaeta hitam menerima semua warna kan serasi kelihatan. Itulah spesifik rasa orang Poso di sini. Oke Pak? Ya, baik. Ya. Ini ada filosofi dari penempatan tali di pinggang Bapak untuk yang perempuan tadi apa? Mungkin yang sebelah kiri seperti apa dan sebelah kanan seperti apa? Silakan Bapak. Ire saya jelaskan. Ya. Silakan. Yang Bapak. pakai yang ini ya. Yang ini apa maksudnya kayak atau itu Ini juga. saya. Ya. Ini bisa saya berdiri. Silakan Bapak, silakan. Ini spesifik suku Pamona Pepato dan Wingken Poso sepinggir danau Poso Ya. kemarin. Namanya ini topi narea. Topi narea ini rok yang dirimpel. Nah, filosofi yang Pak Rin pertahankan itu dari leluhur adalah tidak sembarang loh. Ini dia harus sebelah kiri, menandakan yang memakai itu masih gadis, masih apa namanya, belum disentuh lah. Perawan. Minta maaf. Ya. Dan kalau ini tadi malam Medengkasi bahasa Poso itu ada persetujuan, terjadilah gempa bumi,
maka ini dia sorong sebelah kanan. Ada adat Ya. yang lihat. Jadi untuk sekarang ini bagaimana kita mempertahankan filosofi? Ini blues ini namanya karaba dan ini adalah padaya namanya. Hiasan atau ornamen yang simbol daripada keanggunan seorang perempuan. Pada yang di atas ini adalah tali, filosofinya menahan rambut dan mempercantik perempuan atau gadis. Iya, baik, baik. Ya. Baik, luar biasa tadi di balik baju adat dari Lere dan juga Lore, ya. Lore dan juga Pamona ada banyak filosofi yang terkandung di dalamnya. Baik, untuk kita lanjut ke Pak Kadis. Awal tahun ini selalu menjadi momen yang sibuk, tentu saja dari Dinas Pariwisata juga seperti itu Bapak ya. Kira-kira apa nih kesibukan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata khususnya Kabupaten Poso? Apakah sudah ada program-program yang akan dirancang ke depannya nih Bapak? Iya, Silakan. baik. Terima kasih Mbak Aida. Jadi kita di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun kemarin, Kementerian Pariwisata itu kan sudah dilebur. Jadi dua, ada kementerian, tidak lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jadi Kementerian Pariwisata lain, Ekonomi Kreatif lain. Tetapi di kita tetap ada bidang yang menangani khusus itu. Untuk tahun ini kita tetap memprogramkan ada beberapa kegiatan event-event yang kita laksanakan sekaitan dengan event di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso. Yang pertama itu yang ikon kita Mbak Aida itu adalah Festival Danau Poso. Ya, Festival Danau Poso yang memang menjadi agenda nasional dan syukur alhamdulillah di minggu kemarin itu sudah ditetapkan sebagai event 110 event di seluruh Indonesia yang dia masuk dalam 50 besar, dan Sulawesi Tengah ini ada 4 event yang diakui oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Yang pertama Festival Danau Poso, kemudian yang kedua Festival Teluk Tomini, ketiga Festival Tumbe di Banggai Laut, dan keempat pendatang baru Festival Danau Lindo. Ya, jadi ada 4. Nah, untuk kegiatan kita tahun ini, walaupun kita tahu bersama untuk anggaran-anggaran ini banyak yang diefisiensi atau direfocusing, tapi khusus kita di Dinas Pariwisata ini memang ada beberapa yang kita efisienkan, ya seperti OPD-OPD yang lain, dan luar biasa cukup banyak juga dibandingkan dengan OPD lain. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi kita punya program, karena program kita dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Poso sebagaimana visi dan misi Ibu Bupati periode 2025-2030 oleh Ibu Dr. Verna Gladys Mary Ingkriwan dan Pak Haji Suharto Kandar, bahwa ke depan itu lebih banyak pada pembangunan sektor pertanian dan sektor pariwisata. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Poso ini banyak destinasi-destinasi wisata, baik itu destinasi wisata yang alam, kemudian di megalit ya, kemudian di bahari, sebagaimana kita sudah punya rencana induk pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2019. Jadi kita ada 3 klaster. Klaster di Danau Poso dan sekitarnya, kemudian klaster di Lore yaitu megalit, kemudian klaster di Poso dan sekitarnya kita pengembangan wilayah Poso sebagai destinasi di bidang bahari, laut. Ya, saya kira demikian. Terkait ekonomi kreatif nih Pak, saat ini ekonomi kreatif menjadi perbincangan hangat ya Pak. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana nih kontribusinya dalam perkembangan ekonomi kreatif ini Pak? Ya, jadi yang pertama kita memberdayakan anak-anak muda ya. Program kita dalam setahun sebulan sekali. Kalau sebelum efisien ya, 2 tahun yang lalu anak-anak kita ini yang punya talent untuk baik itu dia di media sosial ya. Kemarin kita buat pelatihan tentang ekonomi kreator konten kreator ya. Jadi mereka bagaimana mempromosikan objek-objek wisata di Kabupaten Poso. Lalu kemudian juga kita
berdayakan mereka yang punya punya talenta seni. Jadi setiap dua minggu sekali kita buat pentas seni, melibatkan generasi-generasi muda. Lalu kemudian kita punya binaan-binaan yang lain untuk pembuatan seperti cenderamata. Nah, itu di daerah-daerah lain kita sudah ada yang namanya kelompok-kelompok sadar wisata, di mana mereka kita berdayakan, mereka juga menjual dalam tanda kutip baik itu wilayahnya maupun dalam bentuk bahan-bahan yang bisa untuk menjadikan cenderamata yang diberikan kepada wisatawan, apakah itu mancanegara maupun Nusantara. Bapak, apakah sudah ada dan akan ada kolaborasi dengan sektor lain yang tujuannya untuk memperkuat pariwisata khususnya di daerah Kabupaten Poso ini, Pak? Ya, jadi contoh untuk pelaksanaan kegiatan Festival Danau Poso kemarin kita banyak melibatkan tidak hanya pemerintah daerah sendiri, tapi melibatkan semua lembaga-lembaga, ya, baik itu swasta, kemudian juga beberapa pemerhati seni lainnya. Kita berkolaborasi dengan mereka. Contoh sederhana juga pada saat Festival Tampolore kemarin, yang cikal bakal kita akan jadikan Festival Megalitikum Tampolore, itu sangat melibatkan masyarakat lokal maupun beberapa NGO lokal, ya, yang ada di sini maupun yang ada dari luar. Dan mudah-mudahan kegiatan juga tahun ini tetap kita laksanakan. Ya, jadi kesimpulannya, di tengah kita efisiensi anggaran, semua event-event ini tetap kita laksanakan, karena bagaimanapun juga sektor pariwisata ini tentu akan mengundang wisatawan baik dari luar, ya, dari mancanegara maupun dari dalam negeri atau lokal, supaya mereka datang ke sini untuk bisa meningkatkan pendapatan kita di Kabupaten Poso ini. Jadi memang walaupun efisiensi anggaran seperti yang kita ketahui bahwa memang ini menjadi tantangan dari berbagai sektor, Bapak, ya. Walaupun begitu, Dinas Pariwisata tetap akan melaksanakan event-event yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Yeah. Kira-kira ini kedepannya akan ada event-event apa nih, Pak, yang akan direncanakan? Iya, yang dalam waktu dekat ini sebenarnya kita sudah dalam proses audisi. Yang pertama pemilihan Ongga Bale Kabupaten Poso. Ongga Bale itu kalau di Jakarta Abang dan Noni. Ya. Noni Jakarta. Ya, jadi di sini Ongga itu perempuan, Bale itu laki-laki, dan sebenarnya akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kota Poso yang jatuh pada tanggal 1 Maret. Sekarang mungkin ini tertunda, mungkin selesai hari raya baru kita laksanakan. Selanjutnya ada pemilihan putra-putri pariwisata Kabupaten Poso. Ini kita laksanakan setiap tahun sekali. Kemudian juga ada puncaknya itu adalah pemilihan Putri Danau Poso. Putri Danau Poso yang untuk tahun ini kita akan laksanakan tidak lagi serempak dengan pelaksanaan Festival Danau Poso, tapi kita buat sendiri. Mungkin 3 atau 4 hari sebelum pelaksanaan Festival Danau Poso sudah ada pemilihan Putri Danau Poso, sehingga mereka yang akan bertugas nanti pada saat membantu kita pada saat pelaksanaan Festival Danau Poso. Kemudian untuk Festival Danau Poso yang kalau saya tidak salah yang ke-25 kalinya tahun ini, sejak tahun 1989, kita tentu setiap tahun akan berubah. Kita ada inovasi-inovasi, kita akan sebut seperti festival kota yang memanfaatkan setiap ruang yang ada di Tentena sana, sehingga masyarakat pengunjung tidak lagi akan berdesak-desakan seperti yang lalu. Jadi ada ruang tempat misalnya untuk pameran, tempat kuliner, kemudian tempat untuk pagelaran seni budaya lokal di Kabupaten Poso. Saya kira demikian untuk itu. Baik. Dalam situasi yang terus berubah nih Pak, seperti ada ketetapan-ketetapan dari pemerintah, salah satunya efisiensi anggaran. Nah, bagaimana nih dari Dinas Pariwisata, khususnya dari Kabupaten Poso ini melakukan inovasi dan adaptasi untuk terus menarik wisatawan datang ke daerah Bapak? Ya, jadi kita melalui media sosial itu sebenarnya karena ini adalah event tahunan, para wisatawan ini dia tidak akan terpengaruh, dia tidak akan tahu efisiensi anggaran itu.
terbukti bahwa dari tahun ke tahun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, apalagi lokal ini itu paling banyak ya. Jadi saya kira untuk tidak ada hubungannya dengan efisiensi dengan banyaknya turis yang datang ke daerah kita dalam rangka event-event yang kita sudah laksanakan, karena jauh-jauh sebelumnya event-event yang saya sampaikan tadi itu mereka sudah tahu. Contoh misalnya kenapa kita buat Festival Danau Poso itu di bulan Oktober, karena memang di saat itu ada beberapa negara memang saatnya dia untuk datang ke Indonesia. Jadi puncaknya itu kalau di Bali itu di bulan September Oktober. Jadi dia sudah ada paketnya, setelah sekian hari saya ke sini, saya akan ke Poso, dari Poso saya akan ke Toraja, kemudian dari situ saya akan ke Bunaken dan seterusnya. Hal yang memudahkan kita lagi Mbak Aida bahwa program pemerintah daerah Kabupaten Poso mungkin mulai tanggal 22 Maret ini sudah ada penerbangan Wings Air. Wings Lion itu tidak lain adalah untuk mempermudah wisatawan yang akan untuk datang ke Poso. Jadi rutenya dari Makassar ke Poso, Poso ke Makassar, mungkin 1 minggu 3 kali penerbangan ini. Dan ini mungkin kita akan sosialisasi ke depan sehingga mereka itu yang datang baik dari luar, dia sudah dari Bali misalnya ke Makassar ke Poso, sudah yang selama ini memakan waktu cukup lama, dia mungkin cuma 1-2 jam dia sudah sampai di Poso. Jadi kita akan manfaatkan lagi bandara kita yang selama mulai COVID tidak beroperasi dan untuk tahun ini sudah mulai beroperasi. Untuk jumlah wisatawannya Pak, apakah setiap tahun ini mengalami peningkatan atau fluktuasi bagaimana? Ya, jadi puncaknya itu tahun yang lalu. Jadi kalau saya tidak salah berapa kali lipat, sekitar 200-300 kali lipat jumlah wisatawan banyaknya pengunjung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apalagi kan kita pada saat pelaksanaan Festival Danau Poso, karena memang ini adalah agenda dari kementerian juga, tentunya hal-hal yang menyangkut pelaksanaan, misalnya kita evaluasi ulang mana yang bagus, mana yang akan kita kembangkan lagi, kita kembangkan. Jadi begitu. Baik, terkait desa wisata nih Pak, kalau Kabupaten Poso ini sebelumnya telah dianugerahi sebagai desa wisata yang tahun sebelumnya ini mendapat peringkat 300 Pak ya. Masuk dalam 300 besar. Nah, kira-kira di tahun berikutnya bagaimana nih kesertaan dari Dinas Wisata khususnya Kabupaten Poso? Ya, jadi Mbak Aida, kita untuk tahun 2024 kemarin, syukur alhamdulillah dari 142 desa kita di Kabupaten Poso itu ada 5 desa yang masuk 300 besar. 300 ya. Besar. Lalu kemudian 6.500 desa di Indonesia itu ya tentu lebih dari 6.000 kita tumbangkan. Jadi kita masuk di 300 besar. Kemudian kita tidak bisa, kita hanya sampai di situ ya. Dan target kita ke depan, ya tentunya apalagi di tempat-tempat yang kayak ini banyak desa-desa di tempat yang kayak ini yang saya bilang ada objek wisata permandian air panas ya. Air terjun juga ada di Taunca. Ya, itu nanti kita akan jadi syaratnya desa wisata itu paling tidak dia punya destinasi wisata unggulan. Kemudian budaya-budaya juga kita tampilkan tadi. Jadi minimal ke depan ini saya memprogramkan satu desa itu dia harus masuk dulu. Jadi 142 desa dia masuk. Ya, kita berkompetisi di situ. Nanti akan muncul ya. Mudah-mudahan 50 desa besar, 50 besar ini diambil alih semua Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Poso. Luar biasa, harapannya memang apapun yang menjadi rencana, khususnya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, itu dapat segera dan akan terrealisasikan Bapak ya. Mungkin terakhir nih Pak, pesan atau harapan untuk masyarakat, khususnya pelaku wisata yang datang ke daerah Pak. Ya, jadi yang pertama, untuk pelaku wisata yang dari luar, ya kita tahu bersama bahwa Poso ini sebagai sentra pariwisata di Sulawesi Tengah ya, di mana yang pertama sejak dicanangkan oleh Bapak Gubernur bahwa Sulawesi Tengah ini adalah negeri 1000 megalit ya, dan kebetulan berada di Poso, di wilayah Kabupaten Poso. Kemudian juga terkenal dengan danaunya ya, dengan Festival Danau Poso. Tentunya saya sangat mengharapkan ayo datang ke
ke Kabupaten Poso bahwa Kabupaten Poso ini Terkenal saya kira dengan banyak ya wisata. ya walaupun pernah juga dilanda oleh tragedi kemanusiaan, tapi saya kira secara perlahan dia akan kejar ya. Kita tidak usah lagi mengingat masa lalu, tapi kita sambut masa depan. Ya, Poso ini ke depan merupakan tempat destinasi aset ya, destinasi wisata yang unggulan di Sulawesi Tengah, khususnya di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Poso. Baik, luar biasa. Itu kalau dari Pak Kadis, bagaimana dengan Pak Rini nih Pak? Harusnya beda nih pesannya untuk masyarakat, khususnya pelaku wisata, Bapak. Silakan. Kalau kami, saya bahasa Indonesia saja. Silakan, Bapak. Kalau kami, saya ini sebagai koreografer juga, penata tari, dan saya perlu diketahui juga otodidakku yang ada ini kemudian disertai dikirim oleh Pemda di Bagong Kusdiajo 2 tahun. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena bakat otodidak yang ada ini berkembang. Sehingga muncullah karya-karyanya Om Rein kemarin itu oleh Dinas Pariwisata EP dan PE Tari Pepo Inaya, yaitu karyanya Pak Rein akan dijadikan lomba kemarin pada FDP dan sudah kemarin ini saya diundang lagi Pak Kadis, yaitu P dan P Tari Dingkula karyanya Om Rein ya. Jadi saya kira saya ini berusaha walaupun sudah tua renta seperti berusaha demi bumi Sintubu Maroso. Iya. Itu. Jadi saya mendorong itu yang begandang-begandang anak saya. Kemudian penata riasnya yang di anak buahnya Bapak ini adalah anak saya. Kebanyakan anak saya ada di sini, maaf. Ya, betul. Karena mewarisi. Tetapi otodidak yang disertai dengan pendidikan sesuai dengan otodidak, maka akan sempurnalah dia. Oke. Baik, harapannya memang segala sesuatu jenis adat maupun daerah wisata tetap dilestarikan khususnya untuk anak-anak muda yang mau berkembang ke masa depan, Bapak. Baik, itulah harapan dan pesan closing statement yang sangat luar biasa yang tentunya menyasar ke seluruh sektor guna pengembangan khususnya Kabupaten Poso, Bapak. Untuk itu harapannya semua yang menjadi harapan dan rencana khususnya dari Dinas Kabupaten Pariwisata Poso ini dapat terrealisasikan segera dan dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih untuk itu atas kesediaan Bapak Kadis dan Pak Rein sudah menerima tribunpalu.com berkunjung hari ini ke Kabupaten Poso, Bapak. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami ya, bisa disambut dengan meriah dengan berbagai tarian adat. Tadi kami disambut dengan sangat luar biasa megah meriahnya, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang setia menyaksikan program kami. Semoga melalui diskusi ini menjadi pemikiran positif untuk kita semua, dan sampai jumpa pada program-program selanjutnya. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nurul Aida mewakili narasumber dan juga seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maroso. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.